Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan kepada mahasiswa untuk kelas mata kuliah Ekonomi Seminar Konsentrasi Publik untuk tatap muka yang keempat. Saya tarik dari judulnya dulu kali ya. Dia mau melihat analisis komparasi potensi daya tarik sektor pariwisata di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kebetulan karena anaknya juga tertarik meneliti terkait pariwisata, akhirnya saya coba kasih masukan judul ya antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, tapi akhirnya dia sendiri yang menemukan uji komparasi tersebut gitu. Akhirnya saya mau pakai uji komparasi, Bu, ya boleh. Dan kita nggak bahas lagi latar belakang, saya mau langsung lompat ke bab 2 ya, di bab 2 dulu. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa masih ingat ya, ada yang namanya teori dasar. Mungkin teman-teman juga udah mulai ada yang bimbingan sama dosen pembimbing skripsinya. Terus dilanjutkan dan mohon terus minta bantuan masukan pemilihan teori tersebut. Ini kira-kira udah benar atau belum ya, Bu? Tapi bukan berarti kamu bertanya bahwa Bu teori atau Bu atau Pak yang teori sebenarnya teori dasarnya apa gitu. Bukan kita lagi yang nanya, tapi lebih kepada kamu mencari teori, kamu tulis di situ, terus nanti akan dibaca sama pembimbing jauh lebih baik dan jauh lebih sopan ketika kamu yang meminta memastikan ini gimana ya Pak, Bu, teori saya udah sesuai belum ya gitu. Memang dasarnya kita harus kuat dulu membaca gitu. Jadi mungkin sering ada, saya pun mengakui saya sering kelupaan membaca teori di bab 2 ternyata oh yang diambil bukan bukan part of the important sentence-nya gitu. Dia malah mengutip kalimat lainnya. Nah, sering yang hal-hal yang terlewat seperti itu yang harusnya kita pastikan gitu untuk orang, paling tidak pembimbing ya yang membantu kita untuk membaca itu dan memudahkan gitu teman-teman menentukan teorinya apa. Nah, karena tadi judul awalnya adalah analisis komparasi potensi wisata, berarti ini harus tentang ekonomi pariwisata gitu. Teori-teori ekonomi pariwisata ini kan berkembangnya masih baru, teman-teman. Tahun 90-an ini termasuk teori yang baru ya, dan makin ke sini buku teori ekonomi pariwisata itu sudah berkembang jadi ekologi wisata lah intinya. Akhirnya saya kebetulan ada buku perencanaan, teman-teman kalau mau pinjem juga bisa ya, tapi tolong dibaca di ruangan saya aja gitu karena kalau dibawa pulang pasti nanti akan kehilangan jejak bukunya akan ada di mana gitu ya. Di situ banyak sekali teori-teori perencanaan, teori-teori ekonomi, mazhabnya, saya ada buku bagus gitu ya. Atau teman-teman mau cari aja di internet, sebenarnya juga ada ya karya dari Pak Ernan. Cari aja buku perencanaan karya dari Pak Ernan, di situ banyak sekali teori-teori yang menggambarkan atau memang sesuai deh dengan kajian-kajian skripsi teman-teman semua. Nah, kembali lagi kepada teori dasar yang digunakan ini adalah teori pariwisata. Namun, dia juga menambahkan teori lainnya, yaitu tentang perencanaan pembangunan, Sir Peter Hall. Nah, saya sampaikan di minggu kemarin, bisa nggak teori itu lebih dari satu? Ya bisa, gitu. Karena kadang kan melalui satu teori aja memang kita kurang membuktikan atau kalimatnya mungkin sentence-nya nggak cocok, nggak suitable gitu kan. Dan akhirnya kita harus butuh teori tambahannya yang nggak apa-apa gitu. Dia sudah membahas teori pariwisata, lalu saya suruh lagi membahas untuk perencanaan pembangunan karena yang kita buat itu kan bukan apa ya, bukan pariwisatanya, tapi sebelum kita membuat pariwisata itu ada perencanaan pembangunan mau ke daerah yang arahnya apa? Daerah edukasi bencana kah? Daerah penanggulangan bencana kah? Atau tadi daerah pariwisata, daerah anti kumuh. Nah, semua daerah itu punya lokus pengembangan atau teori-teori yang mau mereka kembangkan untuk daerah tersebut itu kan berbeda-beda gitu. Nah, maka paling penting sekali bagi teman-teman yang membahas kajian suatu wilayah itu teori perencanaan ini harus dijelaskan dulu gitu. Tapi kembali lagi ke penelitian teman-teman masing-masing ya, itu semua bisa berbeda-beda. Lalu dia mengembangkan sendiri, mahasiswa tersebut menambah teori geografi pariwisata dan lain-lain ya, teori-teori tambahannya. Nah, teori-teori tambahan ini adalah teori-teori yang memang sesuai dengan variabel bebas apa yang mau kita gunakan. Kalau sifatnya dia regresi. Karena si mahasiswa bimbingan saya tidak menggunakan regresi, maka saya mengajarkan untuk melihat
variabel-variabel yang kemungkinan Anda gunakan atau identifikasi permasalahan tersebut coba dibangun juga di dalam teori gitu. Nah, jadi semua yang berkaitan ya ada kok di pedoman skripsi itu teman-teman kan harus memasukkan teori-teori yang mendukung. Jadi nomor 1 dan 2 mungkin basically awal, tapi nomor 3, 4, dan seterusnya ini sudah pendukung. Nah, perlu teman-teman ketahui, sering terjadi understanding bahwa definisi itu berbeda sama yang namanya teori. Contoh ya, sering ada yang tulis contohnya yang di sini tadi misalnya teori infrastruktur, atau lebih mudahnya lagi adalah teori pendidikan. Kalau dia sering meneliti tentang IPM, variabelnya salah satunya adalah angka harapan lama sekolah. Lalu dia tulis teori pendidikan. Ingat, pendidikan itu masuknya kepada definisi. Yang disebut pendidikan itu apa sih? Teori pendidikan nggak ada orang membahas teori pendidikan ya. Tapi kalau contohnya important knowledge, lalu the function of knowledge, itu ada definisi atau pengertian-pengertian atau pandangan lah. Impact of knowledge, kalau dia udah berhubungan sama teori ekonomi, kayak Solow, terus siapa lagi ya, Schumpeter, terus RCK, teori R&D, itu hanya knowledge sebagai variabel salah satu penentu perekonomian. Jadi bukan teori dasar pendidikan, maka dia mengganti dengan namanya definisi pendidikan. Nah, definisi pendidikan tuh bisa diangkat lewat undang-undang, lewat apa tadi kajian ilmiah sebelumnya yang sudah orang lakukan. Jadi teman-teman harus bisa bedain dia merupakan definisi atau dia merupakan teori. Kalau teori itu kan ada penemunya, ada cerita, basic teorinya itu apa gitu. Nggak bisa tiba-tiba teman-teman ucuk-ucuk taruh teori kesehatan. Emang siapa penemunya gitu. Dia definisi atau teori, maka sering penguji di ruangan sempro maupun di ruangan sidang akan make sure bahwa benar yang ditulis itu adalah teori, bukan definisi. Ya, kalau memang definisi ya ungkapan saja di sini kan definisi. Lalu berikutnya ya seperti biasa ada hubungan ya, ada hubungan dulu ketika kita membangun suatu variabel yang kita mau teliti. Merupakan komponen input bukan sih terhadap variabel bebas yang mau kita atau variabel kunci yang mau kita lihat ya. Nah, kalau si Pangesti mahasiswa bimbingan saya ini kita tidak menggunakan, saya langsung lari ke ini ya, ke kerangka berpikir. Nah, kita tidak menggunakan kerangka berpikirnya yang penelitian regresi. Karena ini menggunakan teknik analisa berkelanjutan tentang variabel kunci atau variabel yang mensukseskan suatu kebijakan. Jadi bagaimana sih untuk menentukan suatu potensi pariwisata, kita gunakan analisa kunci berkelanjutan, multi-criteria decision, melalui salah satu softwarenya adalah Micmac. Maka ini jenis kerangka berpikirnya gitu. Ya masih standarnya sama ya, pasti semua anak S1 menggunakan tanda-tanda panah yang seperti ini gitu. Tapi setidaknya saya ingin memberitahu bahwa di sini kita bisa bikin pembeda ya, bahwa mungkin nanti dari alur potensi dia bisa lari lagi kepada pertumbuhan ekonomi adanya di atas atau kepada sumber daya manusia. Nah, ini basically yang memang menciri khaskan bahwa kerangka penelitian itu menggambarkan tentang apa yang mau kita teliti. Selalu pasti komponen paling rendah, paling dasar ya di kerangka pemikiran adalah hanya menuliskan variabel-variabel bebasnya. Atau mungkin variabel-variabel atau indikator-indikator ini, kalau yang seperti ini kan indikator-indikator yang dinilai memiliki peran terhadap potensi. Gitu. Jadi nggak harus selamanya teman-teman ingat ya sekali lagi meneliti terkait regresi, terus kausalitas, uji pengaruh, ya di sini tidak. Ini saya spill sedikit untuk yang bab 3, mungkin di minggu depan setelah kelas besar akan kita bahas kembali ya. Jadi kalau di sini yang dia gunakan adalah teknik analisa berkelanjutan dan juga uji beda. Nah, di sini ada uji berkelanjutan ya. Jadi dasarnya penelitian ini menggunakan Micmac softwarenya.
Kita hanya mengklasifikasikan dari tadi 5 dimensi dan memiliki sekitar 30 indikator. Dia mau melihat indikator-indikator mana saja yang berperan itu terhadap potensi wisata tersebut. Dan hasilnya juga kalau teman-teman pernah meneliti tentang tipologi klasen atau shift share ya, ini bagannya seperti ini. Jadi dia nanti akan terpetakan. Mana yang masuk kepada variabel determinan, variabel yang sangat berpengaruh, mana yang ada di relay yang sedikit pengaruhnya, mana yang depending, yang selalu bergantung, ya variabelnya kerjaannya bergantung nggak sama variabel-variabel lain. Jadi dia tidak bisa sukses tanpa adanya variabel lain. Atau malah yang autonomous, ya udah nggak usah diapa-apain juga itu mah udah bisa bergerak sendiri, atau mungkin nggak ada gunanya juga gitu, mau diteliti, mau digunain variabelnya. Gitu. Nah tadi gambaran singkat ya teman-teman yang kita bisa kaji bahwa saya mengajarkan teman-teman bahwa metode yang ada di ekonometrika itu banyak, dan untuk meneliti kajian teman-teman itu pisau analisisnya nggak mesti harus menggunakan pisau yang sama gitu. Dalam artian gini deh, kita punya ada 10 jenis pisau ya, bahkan termasuk gunting kuku di situ. Kalau teman hanya ingin membuka jeruk, kan nggak mungkin teman-teman pakai pisau daging ya. Kalau teman cuman mengupas apel, apa iya harus pakai cutter? Apa iya harus pakai gunting kuku? Nah, jadi dari pengangkatan judul awal itu udah kebayang buat teman-teman itu kira-kira kerangka berpikirnya seperti apa dan metode analisa serta alatnya yang mau digunain tuh kayak gimana. Jadi jangan asal oh kalau dia pengaruh saya pengaruh semua gitu. Jadi gunanya membaca jurnal ya, 10 jurnal itu jumlah yang sangat minim untuk anak S1. Teman-teman bisa kolaborasi, si A bilang apa, si B nulis apa gitu. Nah, itulah yang paling pentingnya ketika kita menganalisa suatu jurnal. Nah, kemudian balik lagi kita pembangunan tadi kerangka berpikir dulu ya, saya tarik lagi ke sini. Nah, ini kalau saya coba enter, saya selalu bilang sama mahasiswa saya, tolong buat kerangka pemikiran tuh cukup 1 halaman ini aja ya. Ya boleh 1 halaman lebih setengah deh, tapi jangan terlalu banyak. Dasarnya tadi menjawab pertanyaan apakah penting diteliti, bagaimana proses meneliti, tujuan penelitian apa, lalu hasil penelitiannya bagaimana. Masih ingat yang di slide di minggu kemarin yang saya terangin di kelas? Nah, kerangka pemikiran tuh harus mengukur dan tertera lah semua pertanyaan-pertanyaan tadi, struktur dari bagannya itu ada di sini. Jadi ketika orang membaca penelitian teman-teman mulainya dari kerangka berpikir dulu, dia pasti tahu. Baik, pada tatap muka yang keempat ini saya akan menjelaskan adanya beberapa metode lain selain metode regresi ya teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa menggunakan sebagai pisau analisis pada penelitian teman-teman sekalian. Dan adanya teknik analisa berkelanjutan yang akan menggunakan software Micmac nanti akan mengetahui bagaimana key variable dalam suatu permasalahan ya dapat kita munculkan dan kita dapat mengetahui bahwa permasalahan tersebut mungkin ada beberapa variabel yang independen dan juga dependen yang sangat relay, dan mungkin juga ada variabel yang bergantung terhadap variabel lainnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan tanpa harus kita gunakan penggunaan metode atau pisau analisa regresi. Mana tadi saya contohkan satu skripsi mahasiswa bimbingan saya yang meneliti terkait potensi dari pariwisata. Nah, potensi pariwisata tidak serta-merta harus kita buat dalam sebuah analisa regresi ya. Bisa saja sebenarnya pemetaan wilayah pariwisata. Nah, karena tadi dia menggunakan uji komparasi maksud saya, jadi dia menggunakan komparasi antara sektor pariwisata yang ada di Pulau Jawa dan yang ada di Pulau Sumatera. Kita akan melihat bahwa faktor-faktor apa saja sih yang sebenarnya mempengaruhi sektor pariwisata untuk kedua wilayah tersebut, dan alhasil menjadi pembeda bagaimana pariwisata yang ada di Pulau Jawa kenapa jauh lebih berkembang dibandingkan yang ada di Pulau Sumatera. Terlihat tadi dari sarana prasarana ya, dari cara pengiklanan, peran pemerintah, bahwa ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan nantinya
sebagai pemilihan-pemilihan variabel yang diduga ya sebagai variabel independen tersebut, kita bisa mengetahui bahwa benar atau tidak ini yang menggunakan analisa teknik berkelanjutan tersebut dalam software Micmac nanti akan terpetakan mana saja yang memang ada di kuadran 1, dia yang memberikan pengaruh yang sangat kuat, mana yang ada kiranya di kuadran ke-3 atau ke-4 yang tidak memberikan pengaruh yang sangat kuat juga, dan ini bisa mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut. Nah, lebih mudahnya lagi teman-teman nanti bisa kita pelajari ya metode Micmac maupun metode-metode lainnya, tidak hanya metode regresi. Jadi yang paling penting teman-teman di sini bisa tahu dulu nih bahwa ketika sudah ketemu tema, sudah mendapatkan data dan juga sudah ada rujukan jurnal-jurnal sebelumnya, terbangunlah suatu latar belakang masalah. Nah, setelah kita ketemu latar belakang masalah, teman-teman ketemu teori, baru nanti di bab 3 kita tuh tahu pisau analisisnya mau yang seperti apa. Seperti yang saya jelaskan selalu di kelas maupun di video ya sebelumnya, kita tuh harus tahu dulu kalau kita mau mengocek buah ya, anggaplah ini seperti mengocek sebuah buah. Kalau menggunakan pisau cutter, apakah mungkin kita akan mengocek buah apel? Kalau kita menggunakan pisau besar pemotong daging, apakah kita harus membuka buah stroberi? Atau kebalikannya, ketika kita mau membuka buah pepaya, apakah bisa kita membukanya dengan pisau cutter tadi? Jadi sebenarnya metode analisis ini jauh lebih kepada pisau analisis mana yang mau kamu gunakan. Jangan sampai penyakit malasnya kita hanya mengekor ketika orang menggunakan regresi, orang menggunakan ECM, orang menggunakan softwarenya apa hanya eViews, hanya Stata, lalu kita hanya ada di zona nyaman tersebut, sementara judul penelitian kita rasanya kurang suitable gitu kalau kita menggunakan pisau analisis itu. Maka paling penting pada bab 3 ini teman-teman harus mengetahui identifikasi variabel, definisi operasional variabel, lalu mungkin ada preferensinya, lalu ada measurement untuk mengukur dan menghitungnya. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu bahwa oh data-data ini support kok untuk menggunakan pisau analisis yang mana. Dan sekali lagi saya mengajarkan untuk anak ekonomi tidak hanya sekedar regresi antara pengaruh X1 ke Y, X2 ke Y gitu ya, bahwa masih banyak yang bisa dikulik lagi ke depannya teman-teman yang mau belajar gitu terkait penelitian yang jauh lebih detail lagi uh, pada bidang ekonomi dan juga untuk bidang-bidang sosial humaniora lainnya. Baik, saya rasa cukup untuk kesimpulan video ini. Saya akhiri untuk pertemuan pembelajaran pada TM keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.